Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baiklah, baik Bu. Oke, Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke, sebentar ya. Sudah nampak presentasinya? Sudah. Oh ya, hari ini semua hadir ya? Insya Allah hadir semua, Bu. Oh iya, semua hadir. Oke, Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, dan apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah penyelesaian permasalahan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, kita awali dengan bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Secara umum, untuk setiap A, X, elemen bilangan real, pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, bentuknya untuk A lebih dari sama dengan 0, itu terdapat dua bentuk. Bentuk yang pertama, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, dan bentuk yang kedua, nilai mutlak X lebih dari sama dengan A. Nah, bentuk-bentuk ini nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan konsep nilai mutlak yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Nah, kalian masih ingat kan pastinya dengan konsep nilai mutlak ini. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 atau min X jika X kurang dari kurang dari 0. Ya, masih ingat ini ya? Oke, nah konsep inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Bentuk yang pertama yaitu nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Ini bentuknya nilai mutlak X sama dengan X dapat dituliskan X kurang dari sama dengan A. Dan yang nilai mutlak X sama dengan min X itu dapat dituliskan menjadi min X kurang dari sama dengan A. Nah, karena bentuk ini belum sederhana, maka kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu dengan cara apa? Ada yang tahu? Cara menyederhanakan bentuk min X kurang dari sama dengan A? Belum ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, jadi kedua ruas dikalikan dengan negatif 1, ya, atau angka negatif. Sehingga hasilnya adalah X lebih dari sama dengan min A. Coba perhatikan, ini ada yang berubah. Apa yang berubah kira-kira? Dari min X kurang dari sama dengan A menjadi X lebih dari sama dengan min A. Yang berubah selain min X sama min A-nya. Kurang dari sama dengan, jadi tanda pertidaksamaannya. Ya, Tidak benar samaannya sekali. berubah. Ya. Ya, Tanda pertidaksamaan dari nilai mutlak itu ya. Jadi dari yang kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Kenapa kok bisa berubah? Ada yang tahu? Karena dibagi dengan tanda negatif, Ya. bilangan negatif. Ya, benar sekali. Jadi, kenapa berubah? Kita kembali pada sifat pertidaksamaan pada materi kelas 10 ya, kelas 10 SMP. Masih ingat ya pastinya? Oke, jadi setiap tanda dari pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah seperti itu. Nah, sehingga penyelesaian dari
nilai mutlak X kurang dari sama dengan A adalah X lebih dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Atau artinya bisa ditulis dengan X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan min A. Oke, kita lanjut pada bentuk yang selanjutnya. Bentuk yang kedua yaitu nilai X lebih dari sama dengan A. Nilai mutlak X sama dengan X dapat dituliskan X lebih dari sama dengan A, dan yang bentuk X, nilai mutlak X sama dengan min X dapat dituliskan min X lebih dari sama dengan A. Ini sama ya, jadi disederhanakan dulu seperti tadi caranya. Nah, sehingga penyelesaian dari nilai mutlak X lebih dari sama dengan A itu adalah X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari A. Oke, dari sini masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan seperti itu? Masih udah paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi ini tadi kan bentuknya di ruas kanan dan ruas kiri itu terdapat satu fungsi ya. Fungsinya nilai mutlak X-nya ini. Nah, sedangkan A ini sebagai konstanta. Nah, kalau bagaimana bentuknya itu dua-duanya mutlak. Semuanya fungsi. Cara penyelesaiannya bagaimana? Ada yang tahu? Jadi cara penyelesaiannya itu bisa menggunakan definisi 1.1 pada materi konsep nilai mutlak, atau juga bisa menggunakan sifat dari nilai mutlak yaitu yang berbentuk X sama dengan akar X kuadrat. Ya, jadi kedua ruas itu dikuadratkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh soal. Ada 5 contoh soal A, B, C, D, dan E. Kita langsung saja bahas ya, karena untuk mempersingkat waktu. Oke, ini. Soal yang pertama yaitu A, nilai mutlak 3X plus 2 kurang dari sama dengan 5. Kita ingat kembali sifat yang pertama yaitu nilai mutlak X kurang dari A, itu penyelesaiannya adalah X kurang dari X lebih dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A, atau bisa dipecah seperti ini. Nah, sehingga penyelesaian 3X plus 2 kurang dari sama dengan 5 itu bisa berbentuk 3X plus 2 kurang dari sama dengan 5 atau 3X plus 2 lebih dari sama dengan min 5. Kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang 3X plus 2 kurang dari sama dengan 5, kedua ruas dikurangi dengan 2 untuk mengelompokkan yang terdapat variabel dan juga konstantannya. Sehingga 3X kurang dari sama dengan 5 dikurangi 2, hasilnya 3X kurang dari sama dengan 3. Setelah itu disederhanakan. Kedua ruas dibagi 3, sehingga hasilnya X kurang dari sama dengan 1. Ini untuk yang 3X plus 2 kurang dari 5. Selanjutnya, untuk yang 3X plus 2 lebih dari sama dengan min 5, kedua ruas dikurang 2. Sama ya, kayak tadi. Nah, hasilnya 3X kurang lebih dari sama dengan min 5, min 2, hasilnya 3X lebih dari sama dengan min 7, kedua ruas disederhanakan dibagi dengan 3, hasilnya adalah X lebih dari sama dengan min 7/3. Nah, setelah itu kita cari daerah penyelesaiannya dengan bantuan garis bilangan. Kita tuliskan terlebih dahulu, ini yang min 7/3 itu letaknya ada di sini ya. Di ini kan min 2, ini min 3, pokoknya di sini letaknya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah, terus untuk yang satu itu letaknya di sini. Yang satu itu arahnya itu ke kanan atau ke kiri? Ya, Ke kanan, Bu. Kanan. Ya, ke kanan karena lebih dari ke kiri no. Ke kiri dong, kan ini kurang dari sama dengan 1.
Oke, jadi ke kiri ya arahnya. Terus yang min 7/3 itu ke kanan, karena lebih dari sama dengan. Oke, jadi hasilnya adalah ini. Gabungan dari kedua hasilnya ini ya. Jadi X lebih dari sama dengan min 7/3 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dari nilai mutlak 3x plus 2 kurang dari sama dengan 5 adalah X lebih dari sama dengan min 7/3 dan kurang dari sama dengan 1. Oke, selanjutnya soal yang kedua yaitu nilai mutlak X per 2 plus 5 lebih dari sama dengan 9. Kita cara penyelesaiannya itu sifat yang kedua tadi ya, bentuk yang kedua, nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min A dan atau X lebih dari sama dengan A. Jadi X min 2 plus 5 lebih dari sama dengan 9. Kita kerjakan lagi seperti tadi, kita kelompokkan yang memiliki variabel dengan konstanta. Seperti ini hasilnya X min 2 lebih dari sama dengan 9 min 5, hasilnya X min 2 lebih dari sama dengan 4. Sehingga X lebih dari sama dengan 8. Terus untuk yang kedua, X min 2 plus 5 kurang dari sama dengan min 9, sama dengan X min 2 kurang dari sama dengan min 9, min 5. Hasilnya X per 2 kurang dari sama dengan min 14, per 2 ruas dikali 2, untuk menyederhanakan, sehingga hasilnya X kurang dari sama dengan min 8. Setelah itu kita mencari ini tadi sama seperti tadi, daerah penyelesaiannya menggunakan garis bilangan. Oke, untuk yang X kurang dari sama dengan min 8 ada di sini, jadi arahnya itu ke kiri ya, karena kurang dari. Sedangkan X lebih dari sama dengan 8, itu di sini letaknya arahnya ke kanan. Oke, jadi penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dari nilai mutlak X per 2 plus 5 kurang dari sama dengan 9 adalah X kurang dari sama dengan min 8 atau X kurang dari sama dengan 8. Lebih dari ya ini harusnya. Oh, ini salah. Ini harusnya lebih dari ya, maaf. Harusnya lebih dari. Harusnya lebih dari sama dengan. Oke, ini sudah benar. Oke, nah mungkin dari sini dua contoh yang sudah saya jelaskan masih ada yang bingung atau masih gerambiang, bisa ditanyakan. Atau sudah cukup jelas? Insya Allah sudah jelas, Bu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Berarti murid saya ini pintar-pintar semua. Saya senang sekali. Oke, nah jadi hari ini apa saja toh yang kita pelajari ya? Yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai penyelesaian permasalahan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk nilai mutlak X kurang dari sama dengan A dengan penyelesaian nilai X lebih dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Sedangkan nilai mutlak X lebih dari sama dengan A dengan penyelesaian X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Untuk yang bentuk yang ketiga yaitu terdapat dua fungsi fx nilai mutlak fx dan nilai mutlak gx itu bisa menggunakan definisi 1.1 atau juga bisa menggunakan sifat dari nilai mutlak
X sama dengan akar X kuadrat dengan kedua ruas dikuadratkan. Oke, jika tidak ada pertanyaan untuk hari ini, untuk contoh soal yang ketiga, 4, dan 5 bisa dicoba untuk latihan, dan nanti ada soal yang bisa dikerjakan, dikumpulkan melalui email saya. Batas waktunya ini hari Senin. Hari Kamis ya, dikumpulkan terakhir jam 10 pagi. Jangan terlambat, oke? Oke, jadi itu saja. Untuk penugasan, ada yang masih bingung atau masih ada pertanyaan? Bagaimana? Ya, Oh ya, oke. ya. Oke, kalau begitu, ini masih baru ada yang masuk ini. Siapa ini? Oke, tidak apa-apa. Oke, sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa masuk ya, bisa digunakan untuk kedepannya. Ada kurang lebihnya, Bu Ridho mengucapkan mohon maaf dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun keadaan seperti ini. Kalau keluar tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan tetap semangat ya anak-anak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruangan ya.